Kaget Ahmad Sahroni singgung-singgung backing AKBP Akhirudin, siapa orangnya? Kan para personal orang yang memiliki backing, akhirnya muncullah arogansi demikian. Kayak sekarang bayangin 4 bulan kasus sampai pihak korban mengadu kemana-mana tidak diterima karena kondisi kekuatan beda kuatnya. Ini aja udah mewujudkan bahwa ada efek yang dilakukan oleh si AKBP ini untuk menahan kasus agar bisa ditutupin untuk mendapatkan keadilan. Nah, orang-orang begini kan tidak semuanya demikian di kepolisian. Adalah oknum-oknum yang berlaku yang mestinya kelihatan dari pimpinannya untuk mengawasi secara internal, baik di Polres, Polda maupun di Polsek. Mendorong Bapak Kapolda untuk melakukan evaluasi, khususnya penyidik yang menangani di awal kasus ini. Kenapa? Ketika si AKBP ini sebagai pelapor, pada laporannya itu sehari setelah si keluarga korban itu melapor, justru lebih cepat menetapkan tersangka. Jadi si korban ini malah tetapkan tersangka lebih dulu. Ini kan janggal sekali. Disitulah kelihatan sekali bagaimana pengaruh si AKBP ini kepada penyidik yang ada di Polres Tabes. Kemarin sampai akhirnya saya dikonfirmasi bahwa ada abangnya AKBP sampai nelpon ke petinggi partai saya untuk mengatakan hal-hal kepada saya. Saya bilang nggak ada. Pokoknya saya akan tegak lurus menyampaikan pada kebenaran, bukan pada aspek katanya. Nah, ini aja simpel kok di Republik ini. Belum apa-apa udah ditelepon. Mau ngapain menelpon saya? Kapolri Jenderal Listio Sigit pernah mengatakan pada saat fit and proper test di Komisi 3 DPR, sejak sekarang, kata beliau, tidak akan ada lagi pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Silakan dibuktikan. Nih, bagaimana kita nyumbang pikiran kepada Pak Kapolri kalau terjadi seperti ini, ganti semua, mulai Kapoldanya ini ganti langsung ditangani di sana gitu. Ini sebagai suatu pertanggungjawaban juga bagi Kapolda, Kapolres yang membiarkan, akan diganti langsung untuk jadi yang dinonaktifkan bukan yang pelakunya saja, Mas Bang, termasuk atasan itu tadi yang kemungkinan juga dia ada pembiaran. Itu mungkin kita harus biasakan ke sana. Karena kalau semua ditumpuk di atas juga hilang kasusnya. Dan kenapa ini bisa berhenti? Berhentinya itu Mas Bayu di TPPU, Mas. Jadi kalau kita fokus kepada Ismail Bolongnya saja misalnya atau kepada Akhirudinnya saja, ini dia akan hanya fokus kepada gratifikasi. Nah, dan gratifikasi paling-paling orang yang mengoplos, yang punya pelanggaran terhadap minerba atau banyak sekali undang-undangnya itu, bisa lembaga konsumen, bisa juga perdagangan dan sebagainya sebagai kejahatan asal, hanya kelompok itu dan Ismail dan Pak Akhirudin saja karena dia menerima korupsinya, hanya itu. Tetapi ketika ada TPPU itu adalah fokus kepada ketika Pak Akhirudin itu mendapatkan gratifikasi, itu kemana saja uangnya. Nah, ini ada. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyinggung kasus yang melibatkan AKBP Akhirudin sampai menyebut-nyebut dugaan backing. Ahmad Sahroni setidaknya menyoroti sejumlah hal berkaitan dengan kasus AKBP Akhirudin, termasuk laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang kini memblokir rekeningnya. Ahmad Sahroni menyinggung ini terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan AKBP Akhirudin berupa tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar. Isu yang luar biasa terkait dengan anggota kepolisian ini bentuk komitmen yang akan bisa diteruskan oleh PPATK ke KPK, kata Sahroni di Prime Time di Sitat Sabtu 29 April 2023. Kata dia, KPK seharusnya sudah bergerak terkait dengan pelaporan yang diduga adanya pencucian uang, sebab di kasus ini telah dibukti dan terbukti adanya penggebrekan, adanya BBM ilegal dan sebagainya, termasuk transaksi yang ada dengan nominal puluhan miliar bagi Ahmad Sahroni. Data kekayaan AKBP Akhirudin saja sudah sangat tidak wajar dengan jabatan, data LHKPN dan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Kata dia, para penegak hukum seharusnya cepat berinisiatif menjemput bola
dengan cepat untuk menyikapi kasus AKBP Akhirudin tersebut. Ahmad Saroni lantas menyinggung-nyinggung dugaan backing terkait AKBP Akhirudin. Kata dia, jika kekayaan bukan hasil korupsi, dipastikan ada indikasi terkait dengan profesinya sebagai research di narkoba. Dengan apa yang dilakukan berlatar belakang backing dengan yang bersangkutan selaku pemainnya diduga katanya. Sebab andai ada data yang bisa ditarik ke belakang, tentu akan terlihat siapa dia dan benarkah hanya dia yang menjadi backing tersebut. Kalau dia petugas narkoba, kita nggak tahu apakah benar ada pencucian uang pada bisnis ilegal tadi. Tapi ini kalau direntetkan mundur ke belakang mungkin jadi sangat luar biasa ya, kata Roni. Maka itu dia mengajak agar semua stakeholder bersatu padu membenahi ini semua. Dia tak membayangkan seorang AKBP bisa disedemikian tajir. Apalagi Ahmad Saroni juga menyebut AKBP Akhirudin sebagai sosok yang tak memiliki attitude. Ini kan etika yang sangat keji, biadab menurut saya. Membiarkan anaknya melakukan penganiayaan, ini contoh yang paling biadab menurut saya. Di depan bapaknya langsung si anak melakukan hal-hal tidak patut dicontoh, kata Ahmad Saroni mengomentari kasus AKBP Akhirudin. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyinggung kasus yang melibatkan AKBP Akhirudin sampai menyebut-nyebut dugaan backing. Ahmad Saroni setidaknya menyoroti sejumlah hal berkaitan dengan kasus AKBP Akhirudin, termasuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang kini memblokir rekeningnya. Ahmad Saroni menyinggung ini terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan AKBP Akhirudin berupa tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar. Isu yang luar biasa terkait dengan anggota kepolisian ini bentuk komitmen yang akan bisa diteruskan oleh PPATK ke KPK, kata Saroni di Prime Time di Sitat Sabtu 29 April 2023. Kata dia, KPK seharusnya sudah bergerak terkait dengan pelaporan yang diduga adanya pencucian uang, sebab di kasus ini telah dibukti dan terbukti adanya penggebrekan, adanya BBM ilegal dan sebagainya, termasuk transaksi yang ada dengan nominal puluhan miliar. Bagi Ahmad Saroni, data kekayaan AKBP Akhirudin saja sudah sangat tidak wajar dengan jabatan, data LHKPN dan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Kata dia, para penegak hukum seharusnya cepat berinisiatif menjemput bola dengan cepat untuk menyikapi kasus AKBP Akhirudin tersebut. Ahmad Saroni lantas menyinggung-nyinggung dugaan backing terkait AKBP Akhirudin. Kata dia, jika kekayaan bukan hasil korupsi, dipastikan ada indikasi terkait dengan profesinya sebagai research di narkoba. Dengan apa yang dilakukan berlatar belakang backing dengan yang bersangkutan selaku pemainnya diduga katanya. Sebab andai ada data yang bisa ditarik ke belakang, tentu akan terlihat siapa dia dan benarkah hanya dia yang menjadi backing tersebut.